Selamat sore, kita akan membuat tutorial cara pembuatan form penyimpanan berkas atau dokumen ya menggunakan aplikasi Laci Berkasku. Semoga dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap pendengar, pembaca, dan penonton channel ini. Terima kasih. Here we go. Yang pertama, kita di aplikasi ini kita langsung melihat panduannya ini ya, nomor login ini, kemudian buat formulir dengan menggunakan Google Formulir. Nah, saya akan contohkan melalui menu ekstra di sini ya, ekstra penelusuran Google ya. Ini ada videonya dulu. Oke, ini dia. Kemudian pada ini bisa kita klik, kemudian pilih formulir. Ya, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, kita buat judulnya form penyimpanan berkas. Oke, nanti ini klik di sini, otomatis dia menjadi nih, klik di sini menjadi serupa ya. Nah, apa yang pertama ya, kategori berkas ya. Nah, bisa kita pilihkan pertama gerejawi. Nah, ini misalnya akte pendidion, Makatekon Haporsiaon, Soho, dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan ya, pendidikan. Kemudian pekerjaan. Kemudian rumah tangga. Nah, kalau misalnya Anda punya anak, langsung sebutkan di sini nama anaknya, misalnya Jojo. Nah, kemudian bikin lainnya nih, lainnya. Nanti itu memungkinkan ada kategori yang lain yang bisa kita tambahkan. Nah, ini kita wajib ya, ini wajib. Nah, wajib. Kemudian nih bawah nih tombol tambah ini ya, nih tambahkan. Kemudian nama dokumennya, nama berkasnya ya, nama berkas ya, nama berkas ya. Oke, ini bentuknya apa ya, ini short answer aja, jawaban singkat. Misalnya ijazah S1, ijazah transkrip S1, misalnya. Nanti jawabannya misalnya akte lahir, kemudian mungkin transkrip S1, ijazah SMA, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini juga harus wajib ada namanya, kita wajibkan. Kemudian ini tekan lagi tambah. Nah, ini filenya. Nah, file 1. Nah, misalnya ini harus kita pilih file upload ya, nih file upload. Oke. Ah, nih ini bikin aja 10 MB, artinya satu berkas itu 10 MB, nggak boleh di atas ini. Artinya nggak boleh ini mengupload video ya, nggak boleh. Karena foto biasanya itu di bawah 10 MB, kecuali kameranya super bagus ya, super luar biasa. Kemudian kalau ada foto lebih dari satu, mungkin ada 2 ya. Nah, ini berlaku mungkin untuk foto lainnya seperti foto liburan. Nah, foto liburan, kalau misalnya ini di sini kita bikin misalnya nih misalnya foto liburan nih, kan nggak mungkin satu aja foto liburannya, mungkin ada 3 yang paling berkesan. Nah, di sini
Kemudian tambahkan namanya, ya, foto. Kan tadi kan sudah ada satu ya, nih, nama berkas. Oke, berarti pertama tadi kategori, kemudian nama berkas ini, tanda ini, geser ke atas nih, geser ke atas. Kategori, nama berkas, kemudian file 1. Nih, ini kita bikin file 2. File 2. Kemudian pilihnya upload nih, file upload. Oke. Nah, seperti tadi juga kita bikin nih 10 mega. Nih, ini nggak wajib ya. Nggak wajib, jangan require nih di sini. Jangan di sini, karena ini belum tentu ada 2. Kemudian kalau sama dia kopikan saja, kopikan nih. Tekan tombol copy di sini. Ini kan file 2-nya sudah ada 2, maka di sini file 3. Nih, file 3. File 3. Oke. Kalau sudah selesai ya. Ya, ini gerejawi, pendidikan, pekerjaan, rumah tangga, nama salah satu anak kita atau semua nama anak kita nanti dibuat di sini masing-masing. Oke, ini hapus saja ya, nggak usah ini. Tapi bisa gitu. Jadi ada gerejawi, pendidikan, pekerjaan, rumah tangga, liburan, dan other. Artinya bisa menambahkan di luar pilihan itu. Kemudian setelah itu simpan. Oh, bukan, kirim nih. Nih, tombol kirim nih. Tombol kirim. Tombol kirim nih. Cep. Nih, ini dia linknya. Ini copy. Ini, tekan copy. Nah, copy. Nih, kirimkan ini. Kirimkan ke si pembuat aplikasi ini. Ini. Nama saya misalnya Jojo. Nah, email ini diperlukan untuk menerima nanti balasan dari ini si pembuat aplikasi si Mr. Napit ini. Nah, misalnya ya, nama, email saya .com. Nah, ini nggak usah ya. Nah, ini wajib ini diisi supaya nanti kamu tahu perkembangan atau kamu tahu nanti link aplikasi untuk mendownload aplikasi untukmu ya. Oke, kemudian ini sudah berisi, kemudian kirim. Nih, tombol panah kanan nih, yang merah. Cuk. Oke. Cuk. Nah, saya sudah tahu itu, sudah dengar, sudah lihat. Nanti saya buka. Oke. Kita kembali ya. Kembali ke ini. Ke tadi ya, ke formulir tadi. Oke. Ini tekan di sini, tekan tombol ungu ini untuk ke koleksi yang tadi, koleksi. Nah ini dia. Ini yang tadi kan. Nih. Nah. Kemudian misalnya gitu ya, misalnya langsung kita uji coba nih. Uji coba. Untuk mengisi data ini ya. Untuk mengisi data ini. Yang pertama, klik ini, kemudian nih preview. Yup. Oke, nah kita sudah bisa mengisi data ya. Pertama, dokumen ya, ini kalau saya contohnya dokumen rumah tangga ya.
seperti kartu keluarga gitu ya. Nama kertas kartu keluarga saya. Nih, pilih. Kalau ada di sini, kita pilih ya. Contohnya ini. Cus. Upload. Nah, mungkin ada beberapa versi kartu keluarganya. Mungkin ada tampak besar, tampak zoom, tampak kecil, tampak dalam bentuk file PDF, ada dalam bentuk file foto. Ya terserah lah, buatlah di file 2 atau file 3. Kemudian submit. Nah, ini sudah terkirim nih. Sudah terkirim. Kemudian kita mau ini ya, mau lihat hasilnya ya. Lihat hasilnya di mana. Nih, kita kembali ke formulir tadi. Kita kembali ke formulir. Ini kita kembali ke koleksi formulir kita. Nah, ini tadi ya. Nih. Oke. Nah, ini respons 1 sudah ada nih kan. Respons 1 nih. Yup. Nah, kita buka pakai ini. Tanda tombol hijau ini. Google Spreadsheet ya. Cep. Nah, nih. Langsung create. Cep. Oke. Nah, sudah jadi. Nah, ini berkasnya nih. Berkasnya ini nama berkas kartu keluarga saya. Ya, kita tinggal buka nih. Pada waktu diperlukan. Nanti di sini akan berjejer ya, berjejer daftar file. Nih, kategori rumah tangga, kartu keluarga, namanya berkasnya kartu keluarga dan lain sebagainya. Jadi ini tinggal buka nih. Tup. Nah, tinggal download deh. Cup. Ini pakai ini ya. Oke, cukup. Oke, ini kenapa ini? Ini karena kita belum ya, belum punya izin untuk mengakses dokumen ini. Nah, inilah yang saya maksud. Kita tinggal klik di sini. Cep. Nah, oke. Nanti ini bisa kita kelompokkan data yang ditampilkan itu berdasarkan kategorinya. Jadi tidak membeludak di sini nanti. Tidak terlalu banyak tampilannya di sini. Bisa kita dengan mudah mencari nanti misalnya nama berkasnya terlahir. Kemudian berkas-berkas yang lain nanti di sini berurut ya. Ya, saya kira demikian penjelasan saya untuk cara menggunakan Google Formulir dan Google Sheet untuk database penyimpanan berkas-berkas penting kita. Nah, selanjutnya untuk aplikasi kita ini ada panduannya seperti ini. Nah, nih. Oke, silakan dibaca. Kemudian ini tampilan berkas kita, drive kita. Ini tampilan. Nah, di sini kita buat nih. Ya, di sini nggak bisa kita di sini nggak bisa kita bikin link dari ini, link dari spreadsheet ini, nih, karena nggak bisa dibuka, ya harus menggunakan PC ya, PC untuk mengambil link sesuai dengan panduan nomor nih. Nih. Di sini. Jadi harus pakai PC atau laptop untuk mengklik menu file ini, publikasi. Sehingga bisa kita tampilkan nanti di sini. Di sini. Misalnya kita bikin nanti di sini data atau berkas mungkin berkas pendidikan, berkas keluarga, berkas liburan, berkas pendidikan, berkas kependudukan dan lain sebagainya. Nanti di sini kita bukan.
supaya jangan membludak ya. Jadi di dalam ini. Nah, ini video ini akan saya taruh di sini ya. Video tutorial ini akan saya taruh di sini. Kemudian dalam hal ya kita mau berbagi aplikasi ini kepada teman kita nih. Nih, kita bisa kirim nih ke WA. Ya, ke WA. Kemudian untuk keluar ini tekan tombol ini, keluar dari aplikasi. Nah, itulah cara penggunaan aplikasi Laci Berkasku, mulai dari pembuatan formulir, kemudian mengirimkan kepada si pengembang di sini melalui email, atau kalau nggak jelas hubungi telepon ke nomor ini nomor saya. Nah, semoga dapat membantu, penjelasan ini dapat membantu saudara untuk kita bersama-sama membuat aplikasi Laci Berkasku. Nah, Laci ini nanti tombol ini dilindungi dengan password ya. Jadi dipastikan baik tombol ini maupun tombol ini semua pakai password ini ya. Jadi ini nggak boleh diakses oleh siapapun. Ini pertama ini pakai password, ini juga pakai password. Kemudian data Anda juga data ini tidak bisa dibuka oleh orang yang tidak email Mr. Napit ini. Jadi kalau ini email saudara, maka form ini tidak bisa dibuka oleh orang yang tidak mengetahui email saudara. Nah, dalam hal misalnya saya perlu membuat kategori atau membuat pengelompokan ini tadi, pengelompokan berkas-berkas ini menjadi berkas di sini nanti. Nah, saya perlu join dengan kamu, dengan saudara, untuk saya membuatkan pengelompokan itu, karena nanti tampilan daripada berkas ini tidaklah bisa untuk membuat pengelompokan seperti yang kita lihat tadi di sini. Nah, ini tidak otomatis ada pengelompokannya di sini. Oh, bukan. Kita buka Google Formulir dulu ya. Nih. Kita buka list formulir kita. Nah, ini tadi ya. Nah, di respons sini ya, ini kan tadi seperti saya bilang kan, ini kan nanti dia menumpuk, tidak jelas ya, tidak mengelompok dia nanti ini sampai banyak nanti kalau nggak kita berurutan membuatnya, mungkin setelah ini kita menginput kategori berkas pendidikan, mungkin di sini berkas ijazah S1 kan, ini kan jadi tidak teratur nih. Setelah rumah tangga tiba-tiba ada pendidikan, tiba-tiba ada liburan. Nah, karena kita menginputnya nanti direkam seperti ini, diurutkan berdasarkan ini. Nah, dalam hal kita perlu mengelompokkannya berdasarkan kategori berkas ini. Nah, tentu kita akan membuat di sini nanti ada sheet tambahan di sini kan, ini kan responses 1. Ini ada sheet tambahan di sini untuk melihat khusus hanya menampilkan data kategori rumah tangga, data kategori kategori pendidikan dan lain sebagainya, sehingga dokumen kita ini tidak menumpuk seperti ini di sini. Nah, untuk membuat ini saya perlu mendapatkan izin dari saudara. Nanti tutorialnya akan saya buat cara memberikan akses kepada pengembang untuk membuatkan pengelompokan di sini. Nah, nggak perlu saya tahu emailnya, saya hanya tahu nanti passwordnya. Saya hanya mendapatkan link untuk bisa mengedit, membuatkan di sini pengelompokan tadi. Nah, mungkin lebih jelasnya nanti saya buat tutorialnya melalui PC, karena ini pun terus terang nggak bisa diakses Google Sheet-nya di handphone ini, di tablet ini, harus di PC atau laptop. Mungkin itulah sebagai tambahan supaya kita berkolaborasi membuat tampilan data yang lebih
simple dan lebih apa ya, istilahnya lebih mudah untuk ditabulasi atau dilihat datanya. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Salam kreatif.